semua, selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Kita berjumpa dalam kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Dina. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang coach, trainer, dan learning consultant. Saya nggak sendiri loh teman-teman, ada teman saya. Hai, saya Anna. Saya juga sama seperti Dina, saya juga adalah learning consultant, dan di samping itu saya juga sebagai direktur di salah satu finance institution atau fintech ya yang sedang sekarang. Oke, kami berdua siang ini ada bersama teman-teman. Kami akan mencoba share beberapa pengalaman yang saya yakin sih beberapa teman-teman sama dengan kami merasakan hal yang sama. So, stay tune dengan kami sampai akhir ya, because sharing is caring. Ya, nah kami berdua dari Gelora Sinergasia, wadah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan training, juga learning development untuk teman-teman yang membutuhkan. Di samping itu juga kami memberikan konsultasi, analisa kebutuhan training, sampai juga menyusun program, modul, dan media pembelajaran. Yang kami lakukan ini tentunya kami ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi skill empowerment kita semua. Nah, ini adalah edisi perdana dari Gelora Sinergasia. Kami namakan Bergelora, semangat yang menyala-nyala. Ya, nah ini adalah sharing session, jadi kita bertukar pengalaman. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat topik Ready for New Chapter. Wah, new chapter apa nih? Nah, new chapter yang akan dibahas di sini adalah persiapan masa pensiun. Tapi jangan salah, sesi ini bukan hanya untuk mereka yang mau pensiun, tetapi semua teman-teman yang masih usia produktif itu bisa mengikuti sesi ini. Karena saya dan Ana juga sebenarnya belum memasuki usia pensiun loh, belum di masa-masa usia pensiun, tetapi kami punya pengalaman yang nanti bisa kami share. Jadi simak terus dan saksikan sampai selesai. Ya Naya? Yuk, betul sekali Dina. Oke, seperti yang Dina tadi bilang bahwa sebenarnya saya sama Dina belum benar-benar sampai di usia pensiun, tetapi kami punya pengalaman yang boleh kami sharing, dan kami yakin bahwa teman-teman sepantaran kita itu saat ini tuh dalam persiapan menghadapi masa pensiun, karena masa pensiunnya sudah di depan mata gitu. Sebenarnya apa sih membedakan pensiun dan belum pensiun? Iya, loh, apa tuh Nah? Perbedaan signifikannya adalah yang pasti ketika sebelum pensiun dalam masa aktif kita itu sangat terikat dengan yang namanya rutinitas. Ya, yang pergi pagi pulang malam bagi karyawan. Bagi yang berwira swasta juga saya rasa kurang lebih sama. Kita dipenuhi dengan deadline, dipenuhi dengan target, tetapi beauty-nya adalah ketika tanggal akhir bulan kita selalu menerima imbalan atau income, rutin juga setiap bulannya. Jadi nggak usah capek-capek nyari-nyari, pokoknya setiap bulan ada yang masuk ke dalam rekening. Ya, simply seperti itu. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Saya berpengalaman bekerja 25 tahun. Kalau Dina berapa tahun, Din? Ya, kurang lebih seperti Kalau itu sama, ya. selama 25 tahun hidup kita seperti itu. Ya. Oke, itu adalah masa aktif. Ketika masa pensiun, yang jelas aktivitas berkurang drastis. Kita tidak ada lagi terjebak dengan rutinitas. Kita tidak ada lagi target, kita tidak ada lagi deadline yang harus kita kejar. Kita harus bisa, posisi positifnya adalah kita lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri. Kalau kata orang sekarang sih lebih banyak waktu buat healing lah, lebih banyak waktu buat me time lah, yang dulu waktu kita bekerja susah kita dapatkan. Tetapi yang gak enaknya juga adalah karena aktivitas menurun, kemudian kita juga tidak mempunyai lagi atau terhenti dari penghasilan tetap setiap bulannya. Jadi gaya hidup yang 25 tahun itu dengan fixed income setiap bulannya harus kita tata kembali, harus kita rubah kembali. Wah, padahal selama 25 tahun kita sudah menikmati kenikmatan ada di zona nyaman itu. Itu sih kalau menurut saya Din, perbedaan yang paling signifikan antara pensiun dan masa aktif dan masa pensiun. Jadi kalau waktu aktif tuh kita terbiasa ya dipacu adrenalinnya ya. Di satu sisi kita memiliki load kerja, tetapi load itu yang membuat kita merasa dibutuhkan. Betul. Ya, tapi pada saat masa pensiun, nah itu
tidak ada lagi. Nah, Benar. kalau Ana, teman-teman Ana nih, walaupun memang kita belum di usia pensiun, Iya. tapi kita punya teman-teman ya Iya. yang sudah memasuki masa pensiun. Nah, share dari mereka itu seperti apa, Nah? Pada Oke. saat mereka mengalami masa pensiun. Oke. Walaupun sebenarnya kita tahu ya dari awal kita bekerja kita udah tahu masa pensiun normal adalah usia 55 tahun. Artinya begitu 55 tahun kita berhenti bekerja. Dan itu kita sudah tahu dari awal. Tapi ada beberapa teman-teman ketika dia sudah menginjakkan kaki di masa itu tetap merasa tidak siap. Kenapa? Betul. Merasa karena dia secara fisik masih kuat, otaknya masih jernih untuk bekerja, tetapi karena peraturan sehingga 55 tahun dia harus berhenti. Nah, orang dengan mental pekerja, mental karyawan seperti kita tidak gampang untuk seketika itu tuh kita merubah. Aku mau jadi wira swasta ya, nggak segampang itu. Mental kita berbeda karena kita adalah mental dengan karyawan. Kenapa? Pekerjaan kita disuguhin di depan mata, kemudian lu bisa buat ini, pekerjaan ini menjadi sebagus apa, itu skill kita diukur dari situ. Tetapi ketika kita merubah menjadi wira swasta, tidak semudah itu. Kita harus melihat benar-benar dari sisi yang berlawanan. Wira swasta itu adalah sesuatu yang tidak ada dia bisa membuat menjadi ada. Itu loh. Dibutuhkan creativity gitu loh. Itu jadi tidak semudah itu. Jadi ada beberapa teman ketika langsung sudah ada di depan pintu pensiun kemudian merasa tiba-tiba dia merasa tidak siap. Tiba-tiba dia merasa gue harus ngapain ya setelah ini. Ada yang rela minta nggak apa-apa deh gue di pekerjaan kembali sebagai karyawan kontrak demi untuk mempertahankan rutinitas kehidupan yang dia sudah punya, dia sudah jalani mungkin selama 25-30 tahun terakhir. Jadi itu, jadi memang tidak bisa dipungkiri walaupun kita tahu deh 55 tahun karena aturan harus berhenti, tetap orang ada yang tidak siap masuk ke dalamnya gitu. Terus yang kedua, ada juga kelompok orang yang mengatakan bahwa asik gue pensiun nih, tanggal sekian ditentukan di pensiunnya, gue mau happy-happy, gue mau bangun siang. Cita-cita saya dulu itu kalau saya sudah pensiun saya pengen tidur siang, karena menurut saya tidur siang dulu itu mahal banget. Kalau Sabtu Minggu saya tidur siang saya berasa ada di surga deh, rasanya itu nikmat banget. Jadi simply cita-cita saya pengen tidur siang tiap hari kalau saya sudah pensiun. Cuma itu, jadi ada orang-orang yang berpikiran jangka pendek bahwa pokoknya gue mau happy, gue mau jalan-jalan, gue mau ke Eropa, gue mau ke Jepang. Yang dulu itu nggak bisa gue lakukan dengan bebas karena waktunya sangat sedikit. Nah itulah kemudian ada dua kelompok orang ini. Ketika mereka masuk dan kita lihat kenyataannya hari ini, kelompok yang dulu merasa pokoknya gue mau ini, gue mau ini, gue mau happy, gue mau ini, itu euforianya hanya kurang lebih 3 bulan lah. Happy-nya itu cuma 3 bulan. Dia jalan-jalan, dia happy-happy, dia kesana kemari melakukan semua yang dulu susah dia lakukan. Kemudian setelah 3 bulan diperhadapkan pada kenyataan lagi kan, habis ini lo mau ngapain? Ya kan, nggak mungkin kan jalan-jalan terus, pesangon habis dong, bener nggak? Dia belum mulai diperhadapkan pada kenyataan. Pada kelompok orang yang merasa dirinya tidak siap, tambahlah dia juga terpuruk. Gue nggak dibutuhkan lagi. Dulu kalau gue cuti, walaupun cuti gue tetap diteleponin, gue tetap di-emailin. Giliran sekarang WA-nya nggak ada, WA dari pagi sepi, email juga nggak ada. Jadi mulai merasa gue tidak dibutuhkan, makin terpuruklah dia. Tetapi ada juga kelompok orang-orang yang mulai berusaha untuk kreatif. Walaupun sebagian orang banyak yang bilang, ya elah lu udah 55 tahun baru mau kreatif, kalah sama anak muda. Karena kan identiknya bisa kreatif anak muda. Orang tua mah melempem kan, jarang yang kreatif, apalagi angkatan kita, Din. Ya kan, jadi berusaha untuk kreatif, misalnya apa, boleh mengotak-atik hobi kayak atau apa, ada juga yang seperti itu. Tetapi ya walaupun sebagian kecil kali ya, karena itu ada paradigma bahwa di usia kita itu usia yang tidak kreatif lagi gitu loh. Nah itu yang pikiran-pikiran seperti itulah yang nampaknya membatasi kita untuk bergerak lebih bebas ketika kita memasuki masa pensiun. Kalau itu menurut beberapa teman-teman aku sih gitu, Din. Kalau Dina gimana, Din? Ya memang karena kita terbiasa dalam rutinitas pekerjaan jadi kalau itu berubah ritmenya itu ada sesuatu yang hilang. Betul. Persepsi orang juga
semakin kita sibuk ya, jam kerjanya makin nambah Ya. ya, itu kelihatannya wah kita makin dibutuhkan, keren ya. Nah itu tuh akan hilang nantinya. Benar. Itu pertama. Yang kedua, pada saat kita bekerja seperti santai, tidur siang, itu kan kesempatan langka. Pada saat kita mengalami, kita menghargainya karena itu sesuatu yang sulit kita dapatkan. Tapi begitu kita bisa peroleh ya tanpa batas waktu karena kita pensiun, itu sudah kita tidak istimewa lagi. Nah, Tidak istimewa itu lagi. betul, Gitu. benar ya. Ya, jadi bayangkan ya, orang yang mengalami masa pensiun dengan proses yang normal saja ya bisa mengalami frustrasi ya, stres ya, kekhawatiran, nggak siap, nggak terima ya, apalagi mereka yang harus mengalami pensiun dini ya, atau early pensiun misalnya ya, karena perusahaannya menghentikan operasionalnya. Itu kayak yang sebenarnya kayak kita alamin ya. Ya, pengurangan karyawan, mau nggak mau ya kita harus terima, padahal kita belum siap, padahal kita sedang passionate untuk mengejar karir, ada di comfort zone ya, karena tiap bulan ya dapat income pasti ya, kita bisa melakukan apa saja dengan uang yang kita miliki. Betul. Nah itu harus berubah ya, benar nggak Ana? Karena Ana juga mengalami pensiun dini ya Ana ya. Betul. Saya juga pensiun dini, artinya saya belum usia 55 tahun, tapi karena perusahaan tempat saya bekerja menghentikan operasinya ya, mau tidak mau ya semua karyawan diberhentikan, termasuk saya gitu. Ya siap tidak siap, walaupun saya bilang nggak siap, ketika itu ya harus diterima. Saya nggak mungkin bilang tidak siap gitu. Siap tidak siap ya saya harus masuk ke dalam itu lebih cepat dari teman-teman yang lain. Kemudian apa yang Ana lakukan pada saat pensiun dini ya? Kan siap tidak siap nih harus terima ya. Nah, apa nih yang Ana lakukan? Sebenarnya tuh kira-kira 3-4 tahun sebelum perusahaan tempat saya bekerja itu ditutup, saya sebenarnya sudah mulai mencoba menggali-gali hobi saya, menggali-gali passion saya, karena memang sih dalam tanda petik saya pengen berencana jangka panjang, kalau saya pensiun saya mau ngapain. Jadi ceritanya saya mulai menapaki mencoba menggali hobi saya. Kebetulan hobi saya itu adalah mengajar. Kebetulan di 2 bank terakhir tempat saya bekerja, saya itu adalah internal trainer. Terus saya pernah diberi pelatihan untuk internal trainer. Saya tersertifikasi juga. Jadi saya pikir kayaknya terus setiap kali saya ngajar feedbacknya selalu bagus. Terus saya juga enjoy menjalaninya. Sharing bagi saya itu adalah sesuatu yang passionate banget buat saya. Kemudian saya pikir why not ya, saya coba menapaki, toh pengalaman saya cukup mumpuni ya gitu. Jadi sebenarnya 3 tahun sebelum perusahaan saya tutup, tempat saya bekerja itu tutup, saya sudah menjalani karir juga lah ya. Di sela-sela waktu luang itu saya sebagai facilitator. Nah, ketika saya diperhadapkan bahwa saya tidak bekerja lagi secara rutin, ketika itu saya tidak berpikir dulu untuk cepat-cepat mencari pekerjaan lain seperti teman-teman saya. Saya just stop karena saya berpikir mungkin waktunya saya menjalani sepenuhnya sebagai facilitator. Ya, jadi Ana berbeda ya. Sementara orang karena sudah terbiasa dengan ritme 8 to 5 ya, pada saat berhenti merasa kehilangan, tapi Ana memutuskan untuk mencoba jalan yang lain ya. Walaupun saya ada resikonya, karena ketika saya merintis menjadi facilitator, otomatis saya tidak bisa mendapatkan income rutin dalam bentuk gaji. Makanya kerja dalam tanda petik menjual jasa kan ya, boleh laku, boleh ada yang beli, boleh tidak. Ketika tidak ya berarti saya mau punya income, saya harus siap dengan itu dulu gitu loh. Tapi untungnya ketika saya berhenti, memang pelatihan atau training itu lagi bagus-bagusnya. Bagaimana saya nggak happy? Sebulan saya cuma kerja full 2 minggu ya. 2 minggu berturut-turut saya kerja dalam 1 bulan, income saya sama dengan gaji saya sebulan di bank. Itu selama 1 tahun loh, karena memang kelas lagi bagus-bagusnya, lagi bergairah-bergairahnya. Waktu itu berarti belum pandemi ya? Belum. Justru
sedihnya adalah setahun setelah saya berhenti bekerja rutin dan menjalani karir sebagai facilitator, dan saya rasa nikmat Senang banget banget karena ya. saya banyak free, sebulan cuma 2 minggu saya kerja, kadang 10 hari. Income pun nggak kalah Income ya. nggak kalah ya, kalau ada selisih sedikit ya saling adjust lah, kadang-kadang di bulan lalu lebih, di bulan ini kurang, ya saling adjust aja. Tapi saya setiap bulan pasti ada income Ya. gitu. Kemudian tiba-tiba pandemi datang, kelas yang sudah oke di cancel semua ya. Kemudian benar-benar nggak ada kelas. Ada 1-2 kelas online saya dapat, tapi aduh sedikit banget, minim banget. Nah, itu yang buat saya, aduh gila ya, udahlah pandemi ya, itu dia udah bikin stres si pandemi ini. Kemudian datang pula saya kehilangan segala-galanya, keadaan pekerjaan juga gitu loh. Nah disitulah saya mulai berpikir untuk menggali potensi saya yang lain gitu loh. Walaupun saya tahu saya ini nggak sempat terpikir apa kerja lagi nggak ya gitu loh. Tapi sempat juga ya. Ya cuman saya pikir saya selalu beranggapan gini, di usia yang seperti saya ini yang menjelang usia pensiun, mungkin lebih baik kita bekerja sesuatu yang kita bisa nikmati. Supaya apa? Untuk kualitas hidup juga ya, jangan sampai kita stres terus kita sakit lagi. Jadi untuk kualitas hidup saya pikir lakukan apa yang menurut kamu bisa enjoy gitu. Jadi saya coba lah menggali, pandemi pula kan, mau melamar kemana? Ada juga karyawan dikurangi. Iya kan? Perusahaan banyak yang tutup. Iya kan? Jadi saya mencoba menggali potensi-potensi yang lain. Mulailah iseng, karena kebetulan saya suka masak, suka baking. Saya gali-gali lah iseng open order. Yang penting apa? Dapat income itu suatu kesyukuran yang luar biasa. Tetapi punya sibuk, being busy di situasi seperti itu penting menurut saya. Supaya saya nggak makin crazy. Benar nggak? Saya merasa kayak hopeless banget gitu loh. Jadi istilahnya saya harus membuat diri saya sibuk sesibuk-sibuknya. Saya ingat loh, diri saya pernah waktu pandemi itu yang lagi puncak-puncaknya pandemi, saya open order salah satu kue tradisional, itu resep tradisional nenek saya, dan saya unpredictable itu meluap. Pandemi kan kita nggak punya pembantu ya, kita kerja sendiri. Saya kerja sendiri itu, saya berada di dapur, karena saya baru mulai kerjanya malam, 8 malam sampai subuh. Oh ya? Karena saya insist banget, karena kuenya diantar pagi harus dalam kondisi fresh. Saya nggak mau bikin dari hari sebelumnya, terlalu idealis juga kali ya. Saya insist banget, jadi saya baru mulai bekerja jam 8 malam, itu bener-bener sampai besok subuh. Sampai suami dan anak saya bilang, nggak istirahat, nggak capek. Ya kalau orang luar lihat emang capek sih, tapi saya enjoy. Terus kemudian saya mulai teleponin Gojek, satu-satu datang pick up, semuanya terkirim, dan saya dapat testimoni. Ya itu aja saya udah seneng banget kok gitu loh. Jadi saya berusaha menggali potensi yang lain, apa yang saya punya gitu. Dan sudah syukur nih, anak punya banyak potensi, peluang pun ada ya. Jadi kita lakukan apapun yang bisa memberikan peluang buat kita untuk terus beraktivitas, terus berkarya lah ya. Sekecil apapun lah, sekecil apapun harus dikerjakan, supaya apa? Kita terhindar dari rasa tidak berguna, kita terhindar dari rasa nggak ada yang butuhin. Itu sih, kalau kita sibuk, kita merasa bahwa diri kita itu sangat berguna. Itu sih kalau menurut saya. Dan jangan lupa, saya juga setelah memasuki masa kehidupan yang sekarang ini nih, saya juga dalam memilih teman juga lebih selektif. Karena kan dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman hidup, kita tahu lah yang mana teman yang mensupport, yang mana teman yang toksik istilah sekarangnya ya. Jadi berusaha berada di lingkungan teman-teman yang memberikan yang suportif banget, supaya apa? Bisa saling membangun lah satu sama lain, tidak berada lagi di lingkungan yang toxic friends yang apa ya, yang efeknya itu nggak bagus buat kita gitu. Jadi be healthy di dalam pertemanan lah kalau menurut saya gitu loh. Kalau Dina gimana, Din? Ya, kita ini sebenarnya banyak juga kesamaan. Saya juga mengalami pensiun dini ya, tapi kalau Ana kan proses pensiun dininya lebih smooth ya. Jadi dalam arti tidak mendadak, sudah plan ya dari perusahaan, mendapatkan haknya ya pesangon. Kalau saya mengalami pensiun dini itu dengan sangat mendadak. Agak drama ya? Ya, drama ya. Jadi saya bekerja di bank itu kan ya kurang lebih hampir 25 tahun ya. Kemudian saya resign, saya
join ya, diajak join di salah satu lembaga keuangan non-bank. Waktu itu direktur utamanya sendiri yang mengajak saya, ya. Tapi baru sebentar, nggak sampai 1 tahun, saya juga harus berhenti. Kemudian perusahaan pun tidak lama kemudian tutup. Jadi semua serba mendadak. Jadi di saat itu saya benar-benar shock. Karena saya yang sedang passionate mengejar karir ya, kemudian saya karir cukup baik, fasilitas yang saya dapatkan dari pekerjaan saya lebih dari cukup, dan saya menikmati semua itu, ternyata harus kehilangan semuanya. Kalau saya boleh meminjam model kurva perubahan dari Kubler-Ross ya, di situ Kubler-Ross mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami perubahan ya yang tidak diduga, yang tidak diinginkan, pasti mengalami 7 fase. Ya, fase pertama itu shock, ya dimana kita kaget ya dengan apa yang kita alami. Fase yang kedua itu denial. Denial ini kita masih belum percaya ya dengan kejadian ini. Kita berusaha cari-cari bukti, nggak benar ini, gitu ya. Nah, saya juga waktu itu mengalami seperti itu, enggak, gitu ya. Pasti masih dapat kerja lagi, ya itu. Terus kemudian yang ketiga fase frustrasi. Nah, di fase ini kita benar-benar akan menyadari bahwa sesuatu itu sudah berbeda, ya, berbeda sekali, dan timbul rasa sedih, marah. Kemudian fase keempat depresi. Ya, di fase ini kita benar-benar low mood, udah nggak adalah mood kita yang bagus gitu ya. Kemudian lack of energy, ya itu juga fase yang anti klimaks tuh, ya. Kemudian fase yang kelima itu fase eksperimen. Nah, di fase eksperimen ini kita sudah mulai ya bisa menyadari bahwa ya sudah memang kita memasuki situasi baru, sudah berbeda ya, initial engagement di situ. Ya, kemudian fase ke-6 itu decision. Di situ akhirnya kita menyadari bahwa kita pun harus berubah. Kita mulai belajar sesuatu yang baru, ya, melakukan aktivitas dengan situasi yang baru sampai kita muncullah ya hal-hal positif dalam diri kita, dan akhirnya kita memasuki fase ke-7 integrasi, di mana kita sudah mulai ya bisa berintegrasi, menyatu dengan situasi yang baru, dan kita menjadi pribadi yang baru. Nah, disadari atau enggak, saya mengalami semua itu, ya, mengalami semua itu mulai dari shock sampai akhirnya saya bisa menerima, ya, berintegrasi. Walaupun ada masa-masa di mana saya sudah mulai move on, ya, yang namanya masalah kan selalu ada, tantangan selalu ada. Tetapi karena saya sudah bisa melewati fase itu, ya kita bisa menyikapi dan menghadapinya lebih matang, lebih bijak, ya. Dan saya pun melakukan hal-hal sama kurang lebih seperti yang Ana lakukan. Karena waktu saya di bank, ya, walaupun waktu itu di bank itu saya bukan di posisi trainer. Walaupun saya bukan di posisi trainer, tapi saya sering diminta untuk mengajar. Kemudian menjadi mentor, menjadi penguji. Jadi saya merasa ini passion saya, training. Jadi di tengah-tengah kecemasan, rasa frustrasi saya pun akhirnya mencoba menekuni dunia training dan mencoba kolaborasi, ya, waktu itu dengan seseorang, tetapi kolaborasi itu tidak berjalan mulus. Pernah ya waktu itu di saat baru aja saya menekuni dunia training, ada proyek tuh datang, aduh semangat 45, ya, proyeknya di luar kota, udah saya susun dengan mitra saya, ternyata seminggu kemudian pandemi, batal, bubar jalan semua. Ya, walaupun ya orang akhirnya terbiasa dengan kegiatan virtual termasuk training, tapi kan tidak semua yang bisa diakomodir dengan kegiatan virtual. Itu juga tantangan lain. Kemudian saya kembali menekuni lagi dunia training, ya, walaupun belum tatap muka, tapi saya mencoba dengan kegiatan virtual, tapi juga tantangan banyak. Bahkan saya mengalami kerugian material maupun imaterial. Dan satu hal yang menyedihkan dan menyakitkan ya Naya, saya waktu itu sudah diajak ya menjadi salah satu trainer di salah satu proyek, sudah diberikan jadwal, kemudian topiknya ini saya sudah buatkan materinya tuh, materinya sudah selesai saya kirimkan
ya ternyata nggak ada berita, ya. Nah, Ana tahu kan Ya. bagaimana kalau kita menyusun materi training itu mencurahkan semua energi, ya, waktu, tenaga, pikiran, ya. Kemudian setelah saya serahkan, udah hilang begitu saja. Nah, itu yang memang tantangan-tantangan yang saya hadapi sampai akhirnya saya bisa melewati fase di mana saya bisa menerima situasi yang baru. Ya, semua orang pasti akan mengalami, ya bisa cepat, bisa lambat, ya termasuk bagaimana kita bisa melalui semua itu. Kuncinya kalau dari pengalaman saya adalah memang kita harus bisa ya beradaptasi, dan kitanya harus mau berubah. Memang betul. Karena kan hidup itu siklus, ya. Siklus itu akan berputar, berubah. Jadi nggak mungkin kita sikapi dengan diam, ya. Kalau kayak saya waktu itu, ya sesedih apapun gitu ya situasinya, saya berusaha lakukan inisiatif aktivitas, tapi tentunya dengan penyesuaian, ya, dengan standar yang berbeda, ya. Kalau sebelumnya kita memiliki standar, ya, yang misalnya kita anggap lebih baik dan kita berada dalam situasi yang tidak lebih baik dari situasi sebelumnya, ya kita lakukan aktivitas dengan standar yang yang kita lihat memang standarnya sedang tidak terlalu baik. Nah, kita ikuti, ya, tapi kita juga jangan diam, ya. Intinya adalah jangan pernah berhenti. Kita harus punya adaptive mindset, mau berubah, dan tentunya mental, betul. Ya, mental. Memang sih di atas segala-galanya itu sih mental yang harus dipersiapkan diri. Karena Dina sudah menceritakan semua fase yang kita hadapi di awal, mulai dari bagaimana kita deny, kemudian kita mulai eksperimen kayak gitu kan. Memang sih cepat tidaknya kita melalui fase itu berbeda-beda setiap orang. Cuman mungkin kalau boleh nih saya kasih saran, karena saya sudah pernah berada di situ juga. Jangan berlama-lama berada di fase yang di bawah gitu. Karena kenapa? Karena kita berlama-lama berada di fase bawah itu, lama-lama tahu nggak sih, habit hidup kita tuh menyesuaikan ke situ. Merasa menjadi orang termalang di dunia. Tiba-tiba ada teman datang, gue ada project ikutan yuk. Enggak deh, gue nggak bisa, papa nggak bisa gitu loh. Bagaimana kemarin kita harus berusaha walaupun kita berada di usia pensiun, bahwa pikiran kita, mindset kita itu harus ada di mindset yang adaptif, menerima, menyesuaikan diri dengan cepat. Itu perlu. Karena kalau kita ibaratnya kan Dina bilang tadi nih, hidup itu siklus. Dari kita lahir, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, berkarir. Nah, mulai di anti klimaks kan. Nah, sekarang kita sudah anti klimaks nih. Kalau hidup kita tidak menyesuaikan, hidup kita ini masih ada di puncaknya si kurva ini, sementara sebenarnya kita sudah berada di kurva landai ke bawah, maka kita tidak pernah bisa menyesuaikan diri. Itu yang akan merusak mental kita sebenarnya. Mental kita, mindset kita harus menyesuaikan di mana kita berada sekarang. Itu sih sudahlah, yang mama pikir-pikir dulu mama pulang kantor bisa kongko-kongko nongkrong-nongkrong di kafe sama teman-teman sampai jam 10 malam, itu udah lewat. Itu dulu udah pernah kok dulu gitu. Sekarang ya nggak apa-apa, sekarang saya di rumah memasak menunggu anak dan suami saya pulang. It's fine, itu juga enjoyable gitu loh, juga bisa dinikmati, dan bukan berarti kita tidak dibutuhkan. Make yourself busy. Itu, dan settingannya di sini adalah bahwa kita selalu adaptif, menerima dan menyesuaikan diri dengan cepat gitu. Jangan deny, karena itu akan merusak kita dari dalam. Kerusakan dari dalam itu kayaknya sih bisa lebih fatal dibanding sakit fisik ya. Sakit psikis itu jauh lebih buruk gitu loh. Itu fisik kita sakit, tapi kalau psikis kita optimis, ya kita baik-baik saja. Tapi kalau mengikuti tapi kalau misalnya fisik kita baik-baik saja tapi psikis kita rusak, kita akan dirusak dari dalam gitu loh. Jadi yuk mari kita merubah mindset kita, terus jangan lama-lama dalam setiap fase perubahan, menyesuaikan diri dengan cepat, dan percayalah dalam setiap fase itu pasti bisa dinikmati, pasti ada titik asiknya. Betul. Gitu. Betul. Gitu loh. Nah, tadi
tadi Ana bilang kita perlu ya, bukan perlu lagi, harus memiliki adaptive mindset. Betul. Supaya kita bisa berubah. Jangan kita menanamkan victim mindset. Ya memang Nasihat ya. beginilah gitu ya. Pensiunan begini gitu. Susah, udah saya coba susah. Jangan pernah seperti itu ya. Nah terus tadi kan kita perlu ya Nah ya kesiapan mental. Betul, ya. penting banget. Selain adaptive mindset, kesiapan mental. Nah tadi Ana juga sudah sampaikan apa sih yang Ana lakukan ya. Intinya adalah buat kita sesibuk mungkin ya. Kemudian mencoba hal-hal baru. Tadi Ana menggali lagi potensinya ya. Setelah kegiatan facilitator ditekuni ya, tapi ada masa-masa di mana kegiatan training itu sedang tidak terlalu penuh ya, lakukan kegiatan yang lain. Nah ternyata itu juga menjadi peluang bisnis juga ya Nah ya. Bisa menjadi peluang juga gitu. Jadi di samping jalani hobi, yang namanya hobi, kita tuh nggak pernah capek, kita tuh enjoy, kita tuh bahagia menjalaninya. Walaupun orang lain bilang ngapain sih capek-capek, ya bukan ngapain sih capek-capek, kita sangat enjoy berada di situ gitu loh. Jadi cobalah menggali potensi apa yang kita punya. Terus jangan dibatasi dengan pola pikir, mindset ataupun usia. Be kreatif. Aduh, bodoh 55 tahun nih. Kreatif itu nggak ada batasannya kok. Gitu. Ya, kreatif itu sama dengan belajar, nggak ada batasannya. Di setiap umur, bahkan ibu saya sudah berumur 75 lebih juga dia masih bisa kreatif dengan caranya dia gitu loh. Jadi be kreatif, terus punya pikiran yang adaptif, adaptive mindset, kemudian explore yourself lah. Gali terus, percayalah kita punya banyak harta tersembunyi di dalam diri kita gitu. Nah tadi menyambung yang Ana bilang nih ya, explore yourself. Ya, explore ourselves. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak akan pernah puas. Nah, terus jangan lihat ya orang lain ya. Ih, dia bikin toko baju laris, gue juga pengen bikin baju. Belum tentu loh. Belum tentu. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan melihat ke orang lain, tapi coba gali potensi apa yang kita punya gitu. Karena kan masing-masing berbeda ya potensinya. Nah kalau saya nih Nah yang waktu itu saya lakukan, jadi ya dalam berproses itu kan tadi saya sempat cerita ya ada tantangan-tantangan gitu ya, tapi tetap jangan kita stuck di situ. Ya harus berubah. Jadi cepat ya. Jadi pada saat waktu saya mengalami perubahan situasi di mana sebelumnya saya sibuk ya, berangkat kerja nggak pernah ketemu matahari pulang juga udah gelap ya. Nah tapi pada saat sudah meninggalkan dunia korporasi kan semua itu berubah ya nikmati